Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SPF SD Negeri Sekayu. Pada pagi hari ini kita mendapat kehormatan dari Bu Ani, yaitu praktek guru baik, praktik pembelajaran baik, aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan nanti ilmu yang Bu Ani sampaikan dapat menambah wawasan dan berguna dan dapat diterapkan di kelas masing-masing. Jadi demikian kata pengantar dari saya kepada Ibu Ani untuk memaparkan kegiatannya. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi dukungan dan semangat kepada saya dan membuka acara untuk desiminasi saya hari ini. Tak lupa pula tetap kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih tetap bisa melaksanakan tugas kita mengajar murid kita sampai saat ini. Tidak perlu panjang lebar yang ingin saya sampaikan di sini. Lanjut saja ke pembahasan kita, yaitu di sini saya ingin sedikit memberi desiminasi atau pengajaran praktik baik selama saya mengikuti program guru penggerak yang insya Allah mau berjalan ke 3 bulan. Di sini ada desiminasi, itu desiminasi atau pengimbasan terkait aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ini adalah kegiatan saya Bapak Ibu di program guru penggerak. Setiap akhir modul pasti ada aksi nyatanya, dan aksi nyata itu harus kita buat langsung secara nyata. Di sini aksi nyatanya yaitu desiminasi. Desiminasi itu adalah kita mengobrol atau berbincang tentang suatu hal demi kebaikan kelas kita utamanya. Jadi tujuan desiminasi tadi itu adalah untuk kita membuat suatu keyakinan kelas supaya setiap kelas itu mempunyai keyakinan, dan keyakinan itu nanti bisa diingat dan diterapkan oleh murid-murid kita. Baik, di sini langsung saja. Ini ada Bapak Pinsa, itu fasilitator saya ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu semuanya ikut program guru penggerak ini, semuanya mempunyai fasilnya berbeda-beda. Dan untuk pengajar praktik Bapak Ibu juga sudah kenal semuanya, itu Bapak Dwi Sujatmiko. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak Ibu lulus, itu pengajarnya masih kena Bapak Dwi. Orangnya asik, berbaginya pun oke.
Ini budaya positif di sekolahan, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita next aja. Di sini ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta mandiri serta bertanggung jawab. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang sering kita dengar, yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Ini yang lagi gencar-gencarnya sekarang ini, profil pelajar Pancasila. Ini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini ada di modul 1. Karena kalau aksi nyata itu harus meringkas dari modul 1 sampai modul akhir. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia biasa maupun sebagai masyarakat. Jadi seorang pendidik harus hanya bisa memperbaiki laku muridnya, bukan dasarnya. Kalau biasanya Bapak Ibu, kita selama ini mengajar anak-anak kita itu menuntut, ya Bapak Ibu, menuntut terlalu banyak tuntutan yang kita inginkan untuk anak kita. Anak kita harus bisa membaca, anak kita harus bisa begini, harus bisa begitu. Tetapi setelah mengikuti program Guru Gerak ini, menuntut. Kita tidak boleh terlalu menuntut, kita tidak boleh menuntut anak kita harus begini, harus begitu. Jadi kita hanya bisa menuntunnya. Karena setiap murid itu sudah mempunyai minat bakat masing-masing. Kita hanya tinggal memperbaiki laku murid tersebut. Ya Bapak. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Itu yang pertama, guru mengontrol murid. Kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kadang-kadang kritik yang kita berikan kepada murid itu dapat membuat murid merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Ada stimulus respon, itu adalah proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Stimulus sendiri itu ialah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap guru tadi. Di stimulus respon itu ada kita coba mengubah pandangan orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Lalu di stimulus responnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Di teorinya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi seandainya ini ada satu contoh ya Bapak Ibu, kita menggenggam tangan kita atau mengepal tangan kita. Ada dua teman sejawat kita di samping kita, ada si A dan ada si B. Kira-kira mana yang bisa membuka kepalan atau genggaman tangan kita? Apakah teman sejawat kita yang A ataukah teman sejawat kita yang B?
Kalau kita lihat dari teori kontrol ini, kira-kira siapakah yang bisa membuka genggaman tangan kita? Itu hanya kita sendiri, karena hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dengan keinginan kita, dengan kemauan kita, maka kita bisa membuka genggaman tangan kita tadi. Sekuat apapun yang akan dilakukan oleh teman kita tadi, si A dan si B, tidak akan bisa dibuka. Lalu ini makna disiplin. Ya, di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Di sini maksudnya disiplin untuk diri kita sendiri. Next. Ini semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Itu tujuan disiplin positif. Yang pertama itu berarti sebelum melakukan kita harus berpikir dulu. Seandainya saya melakukan ini, seandainya saya berbuat ini, seandainya saya berdisiplin, apa yang akan saya dapat? Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi ini untuk kita semuanya ya Bapak Ibu. Di sini ada kita ini sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada juga sebagai teman, ada juga sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Kalau dulu kita selalu memposisikan diri kita itu sebagai penghukum. Setiap anak sedikit bersalah kita hukum. Setelah kita hukum, apa yang kita lakukan? Kita mencercanya dengan banyak pertanyaan. Itu jadi membuat murid merasa sangat bersalah. Dan yang ketiga itu menjadi teman. Kadang-kadang murid, kalau kita berlaku sebagai teman, kita merasa tidak dihargai, tidak dihormati ya Bapak Ibu. Karena apapun yang mereka keluh kesahkan pasti sedikit-sedikit ibu, bapak. Yang keempat itu menjadi pemantau. Kita lihat dulu, kita pantau dulu bagaimana si murid tadi. Jadi di antara 5 posisi kontrol guru, untuk sekarang ini mungkin bisa kita ambil itu posisi kita sebagai manajer. Jadi di situ kita bisa menjadi teman buat mereka, bisa jadi tempat curhat mereka. Jadi mulai sekarang itu karena saya sudah mengikutinya, sedikit-sedikit saya sudah mulai merubah mindset saya dari menghukum, dari membuat siswa merasa bersalah, saya sedikit-sedikit berganti menjadi manajer. Karena kalau menjadi teman susah juga, jadi penghukum juga susah. Takutnya nanti setelah anak itu tadi lulus SD, anak-anak selalu benci sama kita. Nah, pasti ada rasa dendam sama kita. Nah itu, bapak itu, ibu itu, kemarin waktu saya SD, asik dihukum saja, asik saya saja yang dipanggil. Jadi kita menciptakan atau membuat si murid tadi merasa kita ini adalah orang yang sangat mereka hargai di sekolah, mereka hormati setelah orang tua di rumah. Ini pernyataan dan siapa yang mengatakannya. Ini contohnya, contoh dari posisi kontrol kita sebagai guru tadi. Misalnya kita ada anak yang dihukum, kita membuat, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa? Si Polan, siapa namanya? Kamu tidak pernah melakukannya. Baru ayolah lakukan demi ibu bapak. Dan selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Mungkin kalau stiker bintang ini saya pribadi belum pernah menggunakannya karena saya masih di kelas 1 dan masih coba-coba.
apresiatif untuk murid-murid yang aktif. Jadi di sini yang mengatakan ini siapa? Pembuat orang merasa bersalah. Siapa pembuat orang merasa bersalah tadi? Kita, yaitu guru. Sementara penghukum. Kalau yang ini, ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu kita, posisi kita sebagai teman untuk murid kita. Sementara yang terakhir, yang manajer tadi itu adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan kita di sini semuanya bisa menjadi manajer yang baik untuk murid-murid kita ke depannya. Sehingga kita nanti waktu mereka lulus, kita tidak selalu dipandang buruk untuk murid-murid kita. Ini ada budaya positif. Budaya positif itu ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan pembuatan kelas, yaitu pernyataan yang universal, umum, dibuat dalam bentuk yang positif, tidak terlalu panjang agar mudah diingat dan dipahami. Ini untuk pembentukan keyakinan kelas ini tidak harus banyak, tidak harus panjang. Dia misalnya apa keyakinan kelas kita? Misalnya bertanggung jawab, saling menyayangi, saling menghargai. Jadi nanti seandainya pun ada murid yang bermasalah, kita tanyakan apa keyakinan kelas kita kemarin, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat, apakah mereka melakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka sepakati, yang dibuat bersama-sama dengan guru. Ini ada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu di pertama ada validasi tindakan yang salah, baru yang kedua itu yang pertama dalam segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu tadi ya. Seperti yang kita tadi, nilai-nilai apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Baru selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih baik. Tapi diambil juga ibu bapaknya ya sih? Iya. Jangan yang lagi makan. Karena nanti kitanya saya sendiri yang ada di sini. Ini ngobrol. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama cinta, kasih, sayang atau rasa diterima. Yang kedua kesenangan. Baru selanjutnya penguasaan dan kebebasan. Itu adalah grafiknya tentang kebutuhan dasar manusia. Ini juga yang diperlukan untuk setiap murid. Yang pertama, mereka pasti perlu cinta kasih, rasa diterima. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan murid-murid kita yang di dalam kelas. Pasti ada yang begini, ada yang begitu, banyak. Itu contohnya di kelas saya sendiri. Tahapan segitiga restitusi. Ini tadi yang restitusi yang di atas tadi ada. Ini tahapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi yang pertama itu ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahannya. Jadi ini contohnya, misalnya ada salah satu siswa, ada salah satu murid kita yang bermasalah. Bermasalah apa? Dari masalah kecil saja, misalnya tidak membuat tugas atau apa mereka. Kita mencari dulu solusinya. Selanjutnya di sini yang kedua validasi tindakan yang salah. Di sini kita bertanya
kita memberi motivasi, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Jadi kalau ada murid kita yang bermasalah, jangan langsung dihukum, tetapi kita bertanya dulu apa alasan mereka tidak mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Dari yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan yang tadi Bapak Ibu, keyakinan yang sudah kita buat tadi. Jadi sebelum kita melakukan validasi tindakan yang salah, sebelum kita menstabilkan identitas tadi, kita harus menanyakan keyakinan. Keyakinan itu harus kita buat dulu, harus kita bentuk dulu di dalam kelas kita. Ini kegiatan dalam melakukan segitiga restitusi. Kemarin, kenapa ini yang di sini ada anak saya sendiri ya Bapak Ibu? Karena ini saya ambil waktu hari itu di hari ya. Di sini sebenarnya ada videonya, tetapi saya hanya mengambil fotonya saja. Ini saya umpamakan murid ini dia sedang pas ulangan, dia ini memberikan contekan kepada temannya. Kita tidak boleh langsung menyalahkan apa masalahnya, kita tanya dulu, kita stabilkan dulu identitasnya, kita validasi dulu tindakan mereka yang salah, baru kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Ini juga karena ada dua contohnya kemarin, kita harus memberikan dua contoh untuk aksi nyata kita ini. Ya, ini yang terakhir, saya minta refleksi. Jadi perasaan saat ini bagaimana setelah mengikuti ini, materi ini, target saya selanjutnya bagaimana dan apa. Jadi di sini belum banyak yang saya sampaikan, saya belum bisa memberi banyak praktik baik kepada Bapak Ibu semua rekan sejawat saya. Di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan kita belajar bersama-sama dan mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada murid kita selama ini dapat tentunya bermanfaat bagi mereka, bermanfaat juga bagi kita. Dan mudah-mudahan kedepannya setelah kita sedikit melihat tadi, kita bisa membuat keyakinan kelas di setiap kelas kita masing-masing, menerapkannya, dan semoga kita adalah menjadi motivasi bagi murid kita supaya mereka termotivasi, setidaknya ingin seperti kita. Oh, itu guru saya kemarin orangnya nggak pernah marah, kalau saya ada lagi masalah ditanya baik-baik, nggak langsung dihukum, nggak langsung disuruh kutip sampah. Karena kalau dalam apa ini tidak boleh kita langsung menghukumnya ya Bapak Ibu. Ini tadi kalau bisa mulai sekarang mari kita ayo sama-sama. Jangan jadikan kita sebagai penghukum, jangan jadikan kita sebagai pembuat merasa bersalah bagi murid-murid kita. Dan coba ayo kita sama-sama belajar, kita jadi teman bagi mereka, tapi temannya juga tidak yang terlalu dekat. Karena dengan kita merasa menjadi teman bagi mereka, kadang kita merasa tidak dihargai, mereka tidak dihormati, mereka jadi sesuka hati kepada kita. Jadi mari sama-sama kita mulai belajar memposisikan diri kita sebagai manajer bagi mereka. Ini sudah. Terima kasih saya ucapkan untuk rekan saya semuanya atas waktu luangnya yang sudah meluangkan waktunya membantu saya dan tetap mendukung saya, memberi semangat kepada saya untuk terus maju. Dan mudah-mudahan kita berhasil sama-sama, sukses sama-sama ke depannya, lebih baik untuk kita semuanya. Lebih dan kurang kalau ada kata-kata saya atau penjelasan saya di sini yang kurang berkenan atau mungkin masih banyak kelirunya,
saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Santi SPD, teman sejawat dari Ibu Anik Montiani. Setelah saya mengikuti dan mendengarkan paparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, saya tertantang sekali untuk membuat keyakinan kelas di kelas saya. Kemudian saya tergerak untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menangani murid yang bermasalah di kelas, serta saya akan memakai posisi pemantau dan manajer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, kali ini Ibu ingin membentuk keyakinan kelas untuk kelas kita ya. Keyakinan kelas itu nanti gunanya apabila kita sedang ada masalah atau ingin melakukan sesuatu, kita ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat, keyakinan kelas yang kita sepakati. Ya, jadi di sini ada beberapa kertas berwarna. Ini kertas berwarna. Ini untuk apa? Ibu bagi untuk kalian. Satu orang dapat satu. Tugasnya menuliskan keyakinan kelas yang kalian mau. Oke? Oke. Keyakinan kelas itu tidak perlu panjang isinya. Ya, singkat saja. Misalnya kalian mau apa keyakinan kelas untuk kalian? Tolong menolong. Nah, saling menghargai, boleh juga. Saling menyayangi, boleh juga. Yang bermanfaat untuk kelas kita. Misalnya jaga kebersihan, ya. Nah, jadi boleh dituliskan masing-masing satu. Ini ya. Boleh. Apa yang kalian mau tulis boleh untuk kelas kita. Boleh langsung ditulis. Boleh. Apapun boleh. Misalnya saling menghargai, tolong menolong. Tulis terus. Tidak perlu panjang, misalnya saling menghargai atau saling menyayangi. Oke, tulis yang sudah. Roy, ada depan Roy. Hai guys. Kenapa? Oke, baik ditulis. Kalau sudah ditulis, satu saja ya, satu orang satu saja. Misalnya, tolong menolong. Nah, misalnya seperti itu. Yang sudah nanti
tadi muter. Kayak gini. Udah 4 menit. Oke, kalau sudah boleh duduk. Sudah semuanya? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum menempelkan kertasnya? Ada? Sahri belum? Sahri sudah? Kalau sudah tempelkan. Ayo, yang sudah boleh ditempelkan. Udah. Sudah ya? Sudah ditempelkan semua ya? Nah, ya, ini keyakinan kelas yang kita akan bentuk. Di sini banyak sekali, banyak yang kalian tuliskan. Siapa yang membuat saling tolong menolong? Siapa tadi? Iya, saling tolong menolong. Ada juga saling menghargai. Banyak yang saling menghargai? Iya. Baru ada jaga kebersihan, saling menyayangi. Apa ini? Saya ingin kita semua berteman. Ya, bagus. Ini juga namanya keyakinan kelas. Berarti kalau sudah ada keyakinan kelas seperti ini, jika nanti kita akan berbuat sesuatu, kita ingat keyakinan kelas yang kita buat. Iya. Baik, terima kasih untuk keyakinan kelas kita hari ini. Semoga keyakinan kelas ini nanti bisa kita terapkan dan kelas kita bisa menjadi tertib. Oke. Assalamualaikum. Selamat siang Kaila. Iya. Sudah istirahat tadi? Sudah. Alhamdulillah. Kaila tahu kenapa ibu panggil Kaila ke kantor? Tidak. Nah, kita hari ini tadi kan ada ulangan matematika ya Kaila ya. Di situ ibu perhatikan Kaila itu memberikan hasil jawaban atau memberi contekan kepada teman duduk Kaila. Benar? Benar. Kaila, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Tetapi ibu di sini bukan mau mencari siapa yang salah. Ya Kaila ya. Kira-kira kenapa Kaila memberi contekan kepada teman duduk Kaila tadi? Kasihan. Kaila masih ingat apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih. Apa itu keyakinan kelas kita Kaila? Jujur, dan bertindak. Iya. Keyakinan kelas kita adalah jujur dalam bertindak. Kaila yakin atau tidak? Kalau jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin atau tidak? Yakin, baik. Sifat jujur itu menurut Kaila baik atau tidak untuk kita? Iya. Sekarang kalau Kaila sudah yakin bahwa jujur itu baik dan sangat diperlukan untuk diri kita, apa yang akan Kaila lakukan untuk memperbaiki agar Kaila tidak lagi memberi contekan pada temannya? Apa itu kira-kira? Disiplin, Ya, disiplin, mandiri, dan tanggung
dan tanggung jawab. Iya, pinter. Nah, kapan kira-kira Kayla akan menerapkan hal baik ini tadi? Hari ini. Bagus, mantap. Ibu yakin Kayla dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan nantinya dapat menjadi kebanggaan orang tua Kayla. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kayla. Selamat pagi Vira. Selamat pagi, Bu. Iya, Vira lagi apa ini di dalam kelas sendiri? Mengerjakan PR, Bu. Mengerjakan PR. Kamu belum mengerjakan PR? Belum, Bu. Belum. Baik. Kali ini tidak apa-apa, Vira lupa mengerjakan tugasnya ya. Kemarin-kemarin juga ada teman kita yang lupa mengerjakan tugasnya, ya kan? Nah, sekarang Ibu mau tanya, Vira melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya. Apa alasannya? Saya kemarin ikut Mama Rewang, Bu. Jadi malamnya saya kecapean terus langsung tidur. Iya, jadi semalam kemarin Vira ikut Mama Rewang. Iya. Malamnya kecapean, langsung tidur sehingga lupa mengerjakan PR. Iya. Jadi tadi bangunnya terlambat tidak? Tidak, Bu. Tidak. Berangkat sekolahnya terlambat tidak? Tidak, Bu. Tidak terlambat. Jadi Vira sudah melakukan hal baik dengan bangun tidak terlambat, berangkat sekolah juga tidak terlambat. Iya. Ya. Tapi dari kesalahan Vira itu, kira-kira Vira sudah melanggar keyakinan kelas kita? Melanggar, Bu. Melanggar ya. Jadi kira-kira keyakinan kelas kita apa itu? Vira masih ingat apa keyakinan kelas kita? Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, Bu. Iya, keyakinan kita ialah tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Nah, kalau sudah tahu, kira-kira sikap tanggung jawab itu perlu tidak untuk kita? Penting, Bu. Iya, perlu, penting, ya kan? Kalau Vira sudah tahu, kira-kira kapan Vira akan memperbaiki kesalahan Vira? Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu, Bu. Iya, mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau sudah mengerjakan tugas tepat waktu, kapan kira-kira Vira akan melakukan atau memperbaiki kesalahan Vira ini? Hari ini, Bu. Hari ini, mulai hari ini dilakukan kegiatan baik itu, ya. Jadi Vira sudah memperbaikinya. Bagus. Jika Vira sudah memperbaikinya, kira-kira Vira akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan lebih bertanggung jawab sebagai murid, Bu. Iya, bagus. Sekarang Vira boleh bersiap-siap untuk mengikuti pelajarannya ya Vira. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Saya Kayla. Saya belajar tentang melakukan tugas-tugas restitusi.